saya melihat bahwa Indonesia sudah mampu menciptakan independensi ya atau menghilangkan ketergantungan yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi global karena saat ini current account kita surplus ya kemudian kita punya fiskal juga surplus sehingga saya pikir secara daya tahan makroekonomi kita memang jauh lebih baik dibandingkan turbulensi-turbulensi sebelumnya dan ini terlihat justru bahwa kalau kita bicara baik di pasar saham maupun pasar obligasi kedua instrumen ini menerima foreign flow yang cukup signifikan semenjak awal tahun sampai sekarang ya. Di pasar saham kita lihat sudah hampir 1,5 miliar dolar ya. Kemudian di pasar obligasi bahkan jauh lebih besar ya kalau kita lihat. Sehingga sebetulnya kalau saya melihat foreign flow justru sudah mulai mengalir ke negara-negara berkembang yang secara makro fundamental solid seperti Indonesia dan bahkan kalau saya lihat di beberapa pasar saham seperti Amerika Serikat dan Eropa itu sebetulnya sudah mulai mengalami outflow ya atau mulai aliran dana investor asing itu sudah mulai mengalir keluar. Nah, yang menarik adalah justru kinerjanya bertolak belakang. Karena kalau kita melihat pasar saham Amerika ini sudah mencatat kinerja hampir 9% ya, kemudian pasar saham Eropa juga 9 sampai 10%. Sementara pasar saham negara berkembang ini cenderung underperforming. Nah, ini justru kalau saya lihat adalah kontribusi dari investor domestik. Di Amerika itu sekalipun flow daripada foreign investor itu bisa mencapai 66 miliar dolar, ya bisa dibayangkan outflow 66 miliar dolar, tapi pasar sahamnya bisa tetap mencatat kinerja 9%. Memang karena kontribusi daripada investor domestiknya juga luar biasa. Nah, justru kalau kita lihat di Indonesia, khususnya pasar modal, saya lihat kecenderungan bahwa investor ini masih terfokus pada pasar obligasi, namun masih sangat minim partisipasinya di pasar saham. Nah, ini menyebabkan kinerja daripada pasar saham kita masih cenderung underperforming kalau kita bandingkan dengan indeks saham negara-negara Oke. maju. Baik, Pak Namun Steven, kembali tapi lagi menurut Anda apakah ini memang ada lagging effect saja begitu ya? Karena memang masih wait and see juga, mungkin, risk, appetite-nya juga masih belum terlalu besar begitu. Apakah nanti ke depannya juga pasar saham akan mengikuti menurut Anda? saya percaya demikian karena memang di Amerika Serikat sendiri sebetulnya kalau kita bedah indeks saham sektor teknologi seperti Nasdaq itu yang kinerjanya luar biasa tahun ini 21%. Dan ini memang nggak dimiliki oleh pasar saham Indonesia dikarenakan sektor teknologi di Indonesia ini secara karakteristik memang hanya bertumpu pada software based company. Sementara di Amerika mereka ada yang software based, hardware based dan memang secara profitabilitas sudah sangat baik. Nah, sektor teknologi ini sebetulnya cyclical karena arah interest rate yang sudah mulai mau turun, ini yang memicu investor itu masuk ke pasar teknologi begitu luar biasa. Nah, di Indonesia story-nya adalah domestic consumption, yang mana saya pikir ini story atau cerita yang lebih sustainable dalam jangka panjang, karena selain daripada impact daripada pemilu, kita juga melihat bahwa daya beli sudah meningkat, pendapatan per kapita kita sudah hampir 5.000, kemudian hilirisasi kita berhasil, sehingga unemployment rate kita semakin turun, dan ini yang membuat Indonesia itu sebetulnya secara structure sudah mulai perlahan keluar dari middle income trap. Nah, ini yang menurut kita harus dilihat sebagai katalis selain daripada current account kita yang sudah mulai surplus, ini yang membuat pemerintah bisa akan lebih luasa untuk melakukan spending ya karena sebelumnya pemerintah ini concern spending terlalu agresif bisa mengakibatkan current account deficit Oke. karena pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh konsumsi. Oke Ya. oke, baik Pak Steven, tadi, sejumlah, data dan juga fakta begitu terkait dengan seperti apa fundamental ekonomi Indonesia, meskipun tadi mungkin bisa diperdebatkan lagi lebih dalam begitu terkait dengan apakah Indonesia sudah keluar dari middle income trap ataupun juga belum begitu ya Pak, Steven. Tapi saya ke Ibu Talisa terlebih dahulu begitu ya, tadi, Pak Steven juga sudah melihat begitu ya bahwa memang sudah mulai masuk inflow begitu dari asing, memang fokusnya saat ini lebih cenderung ke pasar SBN terlebih dahulu dan mungkin nanti akan mengikuti juga pasar saham begitu. Tapi di tengah kondisi yang ada saat ini begitu ya fundamental ekonomi kita, sebetulnya dengan, datangnya investor asing ini sendiri tadi kan mungkin sedikit memberikan, suasana semarak juga begitu ya setelah beberapa pekan, terakhir, beberapa bulan terakhir pasar keuangan domestik memang cenderung lesu begitu. Tapi mungkin efek-efek positif lainnya yang bisa didapatkan oleh Indonesia begitu di tengah, pelemahan ekonomi global, spillover effect ya mungkin, cukup baik bagi Indonesia sendiri seperti apa menurut Anda? Iya, jadi kan sebetulnya kalau kita lihat data cadangan devisa kita ya, kemarin agak sedikit turun karena pembayaran hutang. Artinya apa? Kita sebenarnya masih membutuhkan likuiditas dolar ya. Jadi artinya arus modal itu sebetulnya masih kita butuhkan ya, di tengah juga commodity price normalization. Karena kan
walau bagaimanapun kemarin ada sedikit shifting dari ekonomi kita dari net ekspornya yang cukup besar juga meningkat ya, artinya di dalam struktur ekonomi kita. Jadi kan kita cukup mengandalkan gitu ya kegiatan ekspor di dalam structure PDB ataupun pendapatan kita. Nah, dengan adanya export price normalization, kita kan mulai kekurangan dolar. Nah, sedangkan kita masih membutuhkan dolar tadi untuk kegiatan-kegiatan seperti ya untuk mengimpor juga pastinya, membayar utang dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin walaupun masih bagus ya posisi CAD kita, tapi kan kelihatan ada turun gitu. Padahal kita kan sudah menggenjot yang namanya devisa hasil ekspor gitu. Sebenarnya awal-awal DHE kemarin sudah menaikkan, tapi kemudian agak down lagi karena juga dari sisi appetite investor juga mungkin yang mempengaruhi ya untuk inflow devisa kita. Jadi makanya sebenarnya kita memang masih membutuhkan likuiditas dolar. Nah, di tengah likuiditas dolar di global kan ini juga agak sedikit stagnan ya. Kalau kita lihat global liquidity yang merupakan penjumlahan antara money supply di US, Euro, dan China sebagai indikator negara utama, itu agak stagnan sejak Januari seperti itu. Nah, jadi memang ada stagnasi dari likuiditas global yang harus kita waspadai juga gitu. Makanya kita benar-benar sekarang bersaing juga dalam merebut dolar tadi gitu ya, meng-attract dolar ke dalam negeri gitu. Selain kita memang harus menguatkan narasi ekonomi domestik dan juga investor domestik, tapi kita tetap di satu sisi masih membutuhkan tadi ya investor asing gitu ya, karena tadi kebutuhan dolar kita juga masih cukup tinggi. Jadi itu yang ya itu artinya memang kita tetap kenapa juga kita menjaga policy rate diferensial kita meskipun inflasi kita sudah mulai turun. BI tentunya kan bisa ya menurunkan suku bunga kalau lihat hanya domestik, tapi karena lihat internasional juga kita masih butuh untuk attract investor asing ya, BI tetap menjaga gitu untuk kemungkinan turun itu kecil gitu. Nah, makanya tadi poin utamanya adalah Indonesia masih tetap membutuhkan likuiditas dolar apalagi di tengah pengetatan likuiditas. Dan kita juga kemarin lihat ya pertumbuhan M2 kita kan agak turun, pertumbuhan kredit kita juga agak turun. Nah, ini kan berarti dipengaruhi oleh global liquidity juga yang memang turun dan commodity price normalization. Jadi iya, Indonesia masih punya fundamental yang bagus. Tadi current account positif, APBN kita juga cenderung surplus bahkan ya. Tetapi itu tadi PR kita untuk menggenjot intermediasi ke ekonomi real ini masih harus kita lakukan gitu. Dan tadi tetap membutuhkan juga liquidity ya. Kita harus memperhatikan faktor likuiditas yang sudah mulai agak berkurang meskipun masih cukup, tetapi tadi sudah mulai berkurang seperti itu. Dan itu terkait Oke. juga dengan global